Rumus volume itu adalah V per 4 kali D kuadrat. Tinggal kita hitung aja. V per 4 itu adalah 3,14 dibagi 4 kali diameternya 30 kuadrat kali panjangnya 140. Nah, ini akan ketemu volume. Jadi ketemu volume itu adalah sekitar 98 cc plus 7 cc. Nah, berarti udah 100 lebih nih ya. Udah 105 cc ini. Nah, ini sangat besar ini. Ini mungkin bisa pertama di Indonesia volume yang paling besar ini ya. Wah, ini semakin mantap nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Sahabat Dewito, jumpa lagi dengan konten kreator terkait dengan inspirasi dan edukasi, membahas masalah teknik dan lain-lain. Jadi mohon maaf buat subscriber atau penonton yang lain, kita tidak melakukan penjualan unit ya, atau spare part dan lain-lain. Jadi tujuan konten ini hanya untuk betul-betul untuk inspirasi dan edukasi saja. Oke, baik, di sini sudah ada ini untuk unit bullpup ya, F4 speed ya, F4 speed itu burik. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tabung botolnya dan ini adalah power starternya. Jadi sahabat, kalau kita lihat dari sini, ini semacam regulator, tapi ini bukan regulator. Jadi ini hanya sebagai konektor saja untuk pengisian dan melihat manometer ya. Jadi kalau seperti ini, jadi walaupun ini diberikan fungsi power starter, jadi nggak ada fungsinya yang lain-lainnya. Jadi power starter itu berfungsi atau power plenum ketika dia ada regulator atau semacam regulasi tekanan dari input ke output ya, baru dia akan bisa berfungsi. Jadi kalau unit tanpa regulator, artinya ini sudah merupakan plenum semuanya, tetapi tekanannya nggak bisa diatur atau nggak bisa diregulasi, sehingga kita kalau untuk melakukan operasionalnya tetap harus melakukan penyetelan hammer maupun yang lain-lain. Jadi seperti ini ya. Jadi ini cukup besar ini diameter ininya, tapi ini nggak berfungsi. Jadi fungsinya semuanya ini adalah hanya sebagai tabung tangki aja. Jadi fungsi plenum atau fungsi power starter nggak ada. Nah, inilah yang akan kita lakukan ya, inovasi atau meningkatkan performa daripada fungsi power starter ini supaya betul-betul bisa berfungsi. Nah, kita lihat di sini ya, kita akan buka dulu ini tabungnya. Jadi kalau dengan alat ini enak ya, ini nggak rusak, nggak cacat. Nah, karena ini ada lapisan seperti bel ya. Ini volume tabungnya 500 cc dengan tekanan maksimum di 3000 ya. Ini jadi sudah ada ya sahabat ya. Kita taruh dulu. Jadi di sini ini udah ada nih TC 3 ALW 207 118P. Nah, semuanya ini M18. Di sini ada 3 AL.3000, ini menunjukkan tekanan operasi, dan ini nomor seri pembuatnya ini ya. Ini 0,5 liter dengan drat M18 ya. Nah, kemudian ini kita dulu. Ini akan bongkar. Ini ya, jadi ini betul-betul hanya konektor saja, jadi nggak ada fungsi tambahan atau fungsi yang lain ya. Ya, bolong ya. Nah, ini hanya untuk pengisian dan ini untuk manometer menunjukkan tekanannya. Nah, ini sini seperti ini, dan ini nanti masuk ke chamber. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini plenumnya kita ukur ya, atau power starter bisa, plenum bisa,
atau air reservoir tank juga boleh ya, istilah saja. Kita ukur aja di sini. Ini diameter 30 ya. Nah, dikurangin panjangnya ini 33 kali 2 berarti 65. Jadi kalau 30 33 nah segini. Nah, berarti di sini 140 sahabat. Jadi 3 kali 5 diameternya ini 30 dengan panjangnya L-nya itu adalah 140. Nah, jadi untuk mengukur volume ini kita bisa menggunakan rumus luas penampang kali panjang saja ya, sahabat ya. Jadi rumus volume itu adalah V per 4 kali D kuadrat ya. Ini luas, ini kali panjang L panjang L. Tinggal kita hitung aja. V per 4 itu adalah 3,14 dibagi 4 kali diameternya 30 kuadrat kali panjangnya 140. Nah, ini akan ketemu volume. Jadi kalau ini 0,785 kali 900 ya. 900 kali 140. Nah, jadi kali 0,785 ketemunya di sini pertama 706,5 kali 140 ya. Jadi ketemu volume itu adalah sekitar 98 cc. Ini sangat besar ini mungkin bisa pertama di Indonesia volume yang paling besar ini ya, kalau diterapkan itu ya. Ini volume yang ada di sini nanti dengan adanya dipasang regulator dia akan membuat unit ini semakin stabil ya sahabat ya. Baik, kalau kita lihat dari sini berarti ada dua opsi atau 3 opsi. Yang nah kalau ini masuk sini, jadi kita akan pertama pasang regulator di sini. Ini kita ganti menggunakan regulator. Terus yang kedua kita akan pasang manometer, sehingga supaya ini nanti menjadi fungsi plenum atau power starter ya. Ini bisa aja fungsi opsinya. Misalkan di sini, ini kita akan pasang di sini. Nah, ini semacam konektor untuk manometer. Kita masukkan ke dalam. Misalkan di sini. Nah, ini udah mentok nih ya. Nah, udah mentok, udah syukur. Nah, kemudian kita bor. Ya, ini bisa opsi itu. Nah, sehingga nanti keluar, ini kita pasang o-ring di sini, pasang o-ring. Tapi menyebabkan ini kita harus merusak atau dalam arti melubangi di sini. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita akan membuat konektor sambungan ya berfungsi untuk menempatkan manometer ini. Jadi, kalau yang pertama tadi misalkan di sini dipasang, tapi ini tipis ini. Ya 3 mili ya. Berarti opsi ini kita pasang ini nggak memungkinkan ya. Oke. Nah, berarti opsi yang di sini dengan membuat konektor ya sahabat ya. Nah, ini nanti kita ganti. Oke. Ini menggunakan regulator. Nah, ini kebetulan sama. Kalau kita lihat dari sini, ini bentuknya sama. Ini M18 sama M18, ini G setengah, ini G setengah sama. Jadi kita buat seperti ini. Nah, cuman dia akan berubah sedikit panjangnya. Sekitar 12 mili. Ini bisa, ini langsung karena ini sudah pas ya. Oke. Nah, jadi kita akan buat konektor untuk pemasangan manometer output gitu ya. Karena kalau dipasang di chambernya itu nggak ada ruangan yang lain-lain, apalagi mekanisme sistem yang lain itu membuat tempatnya sempit, jadi nggak memungkinkan. Bisa, tapi di sini terlalu kecil karena ini cuman 9 mili ya, sedangkan kita butuh untuk ini nih 10 ya, dengan diameter lubangnya berarti butuh 12 minimal lah. Oke, makasih. Baik, sahabat Dewi toh, kita
kita sudah buatkan ya, dan sudah kita unus. Yang pertama ini nih ya. Jadi sebelumnya ini enggak lubangnya besar, kecil ya. Ini kita perbesar. Jadi di sini kita sudah mendapatkan juga 17 sepanjang 30 ya. 17 sepanjang 30 itu berarti tambah 7 cc dengan yang tadi 98 plus 7 cc ya, berarti udah 100 lebih nih ya, udah 105 cc nih. Wah, ini semakin mantap nanti. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, jadi yang ini kita betalkan, ini nggak jadi karena harus merubah. Nanti ini kita pasang di sini. Oke. Nah, kemudian ini kita pasangkan untuk regulatornya yang baru. Nah, jadi setelah saya ini buat pasang baru. Tapi ini kita sudah buatkan konektor ya. Ini udah saya buat konektor. Ini sudah saya cat, sudah pasang. Nah, seperti ini konektornya. Jadi kita tinggal masukkan nanti ke ujung sini ya. Nah, ini jeratnya sama dengan ini ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan ujung sini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian baru kita pasang regulator. Ini udah langsung masuk ke sini regulator. Nah, seperti ini kira-kira. Kita pasang dulu manometernya. Nah, ini kita pasang di sini. Ya, ini sejajar, makanya jadinya sejajar. Ini nanti posisinya input dan ini adalah output gitu ya. Nah, manis ya. Nah, baru ini kita pasangkan nanti di sini tabungnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi manis. Jadi nanti kalau ini posisinya ini ada di samping kiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap seperti ini. Isinya ada sini. Ya, sahabat ya. Jadi karena ini sejajar dekat, ini mempermudah bagi kita untuk melihat perubahan tekanan ya. Nah, sebelumnya tadi ini nggak bisa berfungsi sebagai power plenum atau power starter karena tadinya tanpa regulator. Nah, sekarang dengan adanya regulator ini menjadi plenum. Nah, inilah plenum terbesar. Mungkin baru kali ini di Indonesia ada ruang plenum terbesar yang isinya hampir 105 cc. Nah, sehingga nanti ini masuk chamber. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana kestabilan yang ada di sini. Nah, ini untuk tabungnya. Nanti kita setting pada 1800 PSI dan 2200 PSI ya. Kira-kira itu inspirasi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.